Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fitri dalam video pembelajaran ekonomi kelas 12 SMA bersama saya Fitri Sufi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kertas kerja, yaitu tahap pengikhtisaran yang ketiga dalam akuntansi perusahaan jasa. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini sangat dibutuhkan dalam menyusun kertas kerja. Kertas kerja biasa dikenal dengan istilah worksheet, atau biasa juga dikenal dengan istilah neraca lajur. Mengapa dikatakan neraca lajur? Karena kertas kerja terdiri atas beberapa lajur yang jumlahnya 10 kolom. Nah, fungsi dari kertas kerja adalah untuk membantu kita di dalam menyusun laporan keuangan, atau bisa dikatakan sebagai acuan bagi kita dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana contoh menyusun kertas kerja. Terlebih dahulu kita harus tahu langkah-langkah dalam menyusun kertas kerja. Di mana langkah yang pertama adalah menyiapkan format kertas kerja. Yang kedua, memindahkan neraca saldo ke dalam format kertas kerja pada kolom neraca saldo. Lalu, yang ketiga kita pindahkan jurnal penyesuaian pada kolom jurnal penyesuaian yang sudah tersedia. Pastikan jurnal penyesuaian yang kita susun sudah benar. Kemudian yang keempat, kita membandingkan dengan menjumlahkan atau mengurangi nilai yang ada pada kolom neraca saldo dengan nilai yang ada pada kolom jurnal penyesuaian. Jumlah hasil penambahan atau pengurangan nilainya dipindahkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan pada format kertas kerja sesuai dengan posisi debit dan posisi kreditnya. Berikutnya, kita memindahkan akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban ke dalam kolom laba rugi. Selanjutnya, memindahkan akun real yaitu akun harta, kewajiban dan modal ke dalam kolom neraca. Setelah semua akun dipindahkan, maka kita pastikan kita lihat selisih yang ada pada kolom laba rugi, di mana selisih tersebut harus seimbang dengan selisih yang ada pada kolom neraca. Selanjutnya mari kita mulai langkah demi langkah dalam menyusun kertas kerja. Kita ambil contoh untuk salon Rose. Di sini kita siapkan contoh dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sudah disusun. Kemudian kita siapkan format kertas kerja, di mana di sana terdapat kolom neraca saldo, kolom ayat jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Selanjutnya kita pindahkan neraca saldo yang ada ke dalam kolom neraca saldo pada format kertas kerja. Langkah selanjutnya adalah memindahkan jurnal penyesuaian yang sudah kita susun ke dalam format jurnal penyesuaian yang ada pada kertas kerja. Caranya adalah memindahkannya satu persatu jurnal yang ada. Kita mulai dengan akun beban perlengkapan. Kita pindahkan pada kolom ayat jurnal penyesuaian untuk beban perlengkapan di posisi debit, kemudian untuk akun perlengkapan di posisi kredit, sebesar nilai yang sama yaitu Rp250.000. Untuk akun beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, di sana akunnya belum ada. Oleh sebab itu, kita tambahkan pada kolom nama akun di bawah baris jumlah. Nah, di sana kita tuliskan beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Lalu, nilainya kita pindahkan pada kolom yang sesuai pada kolom ayat jurnal penyesuaian. Begitu pula untuk beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Karena akunnya belum ada, kita tambahkan lagi di bawah
akun beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan tadi. Berikutnya lagi, untuk beban iklan dibayar di muka dan beban iklan. Nah, di sini yang belum ada akunnya adalah beban iklan dibayar di muka. Maka kita tambahkan akun baru untuk beban iklan dibayar di muka di bawah akumulasi penyusutan kendaraan. Kita tulis angkanya pada kolom ayat jurnal penyesuaian di posisi debit. Lalu untuk beban iklan, karena di atas sudah ada akun beban iklan, kita tinggal pindahkan nilai angkanya saja, yaitu di posisi kredit sebesar Rp5.500.000. Selanjutnya untuk jurnal yang terakhir yaitu beban gaji dan utang gaji. Nah, di sini karena beban gaji akunnya sudah ada, kita tinggal memindahkan angkanya saja, yaitu di kolom debit pada ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp1.250.000. Sementara untuk utang gaji karena belum ada akunnya, maka kita buatkan akun baru, kita tambahkan di bawah beban iklan dibayar di muka. Dan kita posisikan untuk nilainya di posisi kredit pada ayat jurnal penyesuaian sebesar Rp1.250.000. Setelah semua jurnal penyesuaian selesai kita pindahkan, maka kemudian kita menyusun neraca saldo disesuaikan, yaitu dengan membandingkan nilai yang ada pada kolom neraca saldo dengan nilai yang ada pada kolom ayat jurnal penyesuaian. Hal yang perlu diperhatikan adalah jika nilai tersebut berada pada kolom yang sama, yaitu sama-sama debit atau sama-sama kredit, maka nilainya kita jumlahkan. Contoh, jika nilai kas berada pada posisi debit di kolom neraca saldo, dan pada ayat jurnal penyesuaian juga berada pada posisi debit, maka nilainya kita jumlahkan. Akan tetapi jika nilainya berada pada posisi kolom yang berbeda, contoh misalnya yang satu berada pada posisi debit sementara yang satu berada pada posisi kredit, maka kita harus melihat mana nilai yang paling besar lalu kita kurangi. Jika kelebihan nilai tersebut ada pada posisi debit, maka kita pindahkan di kolom debit. Akan tetapi jika selisih nilainya lebih besar pada kolom kredit, maka kita pindahkan di kolom kredit. Sebagai contoh, kita lihat satu persatu di sini untuk nilai kas berada pada kolom debit di neraca saldo sebesar Rp50.300.000. Sementara di kolom ayat jurnal penyesuaian tidak ada tandingan nilai atau tidak ada isian, maka di neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan sesuai dengan kolom yang ada pada neraca saldo, yaitu di kolom debit sebesar Rp50.300.000. Untuk contoh berikutnya kita ambil untuk perlengkapan, karena di sini ada tandingan nilai. Dia ada di posisi debit di neraca saldo sebesar Rp750.000 dan ada penyesuaian. Di kolom penyesuaian berada pada posisi kredit sebesar Rp250.000. Nah, di sini posisi keduanya berbeda. Oleh sebab itu, kita bandingkan nilainya. Mana posisi yang lebih besar? Yaitu ada di neraca saldo. Nilainya kita kurangi ya. Dari debit sebesar Rp750.000, kita kurangi sebesar Rp250.000 karena berada posisi kredit. Hasilnya Rp500.000, kita posisikan di kolom debit pada neraca saldo disesuaikan. Contoh berikutnya kita ambil untuk utang. Di neraca saldo, posisinya ada di kredit sebesar Rp35 juta. Sementara di kolom ayat jurnal penyesuaian nilainya kosong karena tidak ada penyesuaian. Maka untuk di neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan pada posisi kredit sebesar Rp35 juta sama dengan posisi yang ada di neraca saldo. Contoh berikutnya lagi kita ambil untuk beban gaji. Di neraca saldo posisinya di sebelah debit sebesar Rp4 juta. Kemudian di kolom ayat jurnal penyesuaian posisinya juga ada di debit sebesar Rp1.250.000. Nah, untuk kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan, nilainya karena sama-sama debit maka kita jumlahkan. Sehingga jumlahnya sebesar Rp5.250.000, kita posisikan di kolom debit pada neraca saldo disesuaikan. Untuk akun-akun lainnya, sama pemindahannya dengan apa yang sudah dijelaskan tadi.
Sehingga Ananda bisa lihat ini adalah hasil akhir dari pemindahan neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian ke dalam neraca saldo disesuaikan. Silahkan diperhatikan. Setelah penyelesaian kolom untuk neraca saldo disesuaikan selesai, maka kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menyusun kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, yang pertama ini kita mencoba untuk menyusun kolom laba rugi berdasarkan pemindahan akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Setelah semua akun pendapatan dan akun beban kita pindahkan, kemudian kita jumlahkan, kita lihat selisihnya. Nah, jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Namun sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, kita lihat di laporan ini bahwasanya Salon Rose mengalami keuntungan sebesar Rp12.550.000 karena pendapatannya lebih besar daripada beban. Setelah selesai menyusun kolom laba rugi, kemudian kita menyusun kolom neraca, di mana kita di sini memindahkan semua akun real, yaitu akun harta, kewajiban, dan modal ke dalam kolom neraca sesuai dengan debit dan kreditnya berdasarkan kolom neraca saldo disesuaikan. Setelah semua akun kita pindahkan, maka nilainya kita jumlahkan dan kita lihat berapa selisihnya. Nah, di sini terdapat selisih Rp12.550.000. Kita cek apakah sama dengan selisih yang ada pada kolom laba dan rugi. Jika sama, maka ada indikasi bahwasanya laporan yang kita susun ini sudah benar. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini dalam ulasan tentang kertas kerja. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya kita bisa terus membuat video pembelajaran ekonomi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.